Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bunda Eni Herini MPD, kepada yang terhormat juga Bapak Ibu guru staf TU, mohon izin Bapak Ibu saya berbicara di depan Bapak Ibu sekalian bukan untuk menggurui, tapi hanya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, kemudian memaparkan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita saat ini bisa berkumpul di ruang guru ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu guru, inilah yang akan saya share atau bagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian tentang budaya positif di SMP Negeri 4 Cikondel. Menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan beberapa konsep-konsep mengenai budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian yang kedua tentang teori motivasi yang berhubungan dengan hukum dan penghargaan. Yang ketiga, 5 posisi kontrol sebagai guru. Keempat, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin terdengar asing ya teori-teori ini, tapi dalam keseharian kita menemui ini dan kita pernah melaksanakan, hanya saja tidak tahu istilahnya. Seperti itu. Ibu mungkin terdengar asing ya teori-teori ini, tapi dalam keseharian kita menemui ini dan kita pernah melaksanakan, hanya saja tidak tahu istilahnya. Seperti itu. Bapak Ibu, mari kita mulai. Disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, disiplin itu apa? Menurut saya, disiplin itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan situasi juga waktu. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya. Disiplin itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan waktunya dan tempatnya dan kondisinya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Aturan. Ya, terima kasih Bunda. Tapi tidak ada yang menjawab disiplin itu hukuman gitu ya. Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Disiplin positif itu sebenarnya adalah usaha menanamkan motivasi pada murid untuk menghargai dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Kemudian dalam disiplin positif ini sebagai guru kita harus membiasakan murid untuk berperilaku baik dan sesuai dengan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin keyakinan ya Bapak Ibu, boleh saya ilustrasikan ketika kita semua akan mengendarai kendaraan bermotor ke Cimahi misalnya. Kita harus menggunakan helm. Kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk menjaga keselamatan, betul sekali. Betul. Ya, untuk mengantisipasi hal-hal buruk ya, Bunda. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus mencuci tangan sebelum makan. CTPS. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Berarti dua-duanya ada hubungannya dengan keselamatan. Jadi keyakinan ini berhubungan dengan apa yang kita yakini, dan kalau kita laksanakan, insya Allah kita akan selamat. Nah, seperti itu. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Kira-kira
Betul sekali. Kalau dalam kurikulum Merdeka kita mengenal profil teladan. Sebenarnya banyak yang nilai kebajikan itu Bapak Ibu saling menghargai, saling menghormati pada orang tua, pada sesama. Tapi kalau kita di kurikulum Merdeka, ya ini nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Baik, kemudian disiplin positif juga bertujuan untuk membuat murid memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu tindakan bukan karena hukuman atau penghargaan. Jadi motivasinya dari dalam diri, bukan dari orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa sih motivasi perilaku manusia termasuk murid-murid kita. Nah, yang pertama adalah ketika murid kita melakukan suatu perbuatan, motivasinya bisa saja yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini adalah motivasi yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak Ibu, dari tiga motivasi ini mana yang merupakan betul Bunda? Level paling tinggi adalah yang paling kanan, ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian yang 1 dan 2 ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, yang 1 dan 2 ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari luar, ya, hanya karena takut akan dihukum, hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang imbalan mah itu kan ada juga, ada beberapa diantaranya, contoh Cahaya ya, kalau punya lihat dia udah banyak di tengah, tapi udah alhamdulillah kan ya, tidak di bawah tapi di tengah. Ada memang berbagai macam anak, cuma sudah alhamdulillah kalau dia mau melakukan juga alhamdulillah. Ya, betul sekali Bunda, kebanyakan anak-anak kita motivasinya baru sampai level 1 dan 2, belum ke yang level 3. Belum ada motivasi internal atau dari diri sendiri. Tapi Bapak dan Ibu boleh, Bapak dan Ibu yang ada anak, artinya Bapak Ibu silakan mengungkapkan. Saya menemukan anak yang di level tertinggi ini misalnya. Siapa? Ada mungkin Bapak Ibu. Kalau Bunda kan belum ada. Kalau Bunda lihat ada Raka. Raka di sini nih di tengah. Ya, Raka di tengah. Soalnya tapi Raka awalnya itu masih di 1. Bunda mengikuti Raka dari awal ya. Kok kayak gini? Ada Bunda banget perkembangannya. Itu Raka sekarang udah di 2. Yang ini. Berarti pekerjaan atau PR kita semua adalah menjadikan murid-murid kita menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya dan ada motivasi dari dalam diri. Begitu. Minimal kita dulu ya. Minimal kita dulu. Iya, karena kita sebagai teladan, sebagai guru ya Bunda. Nah, ini dia motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan kita bisa atau dapat menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk menguatkan motivasi internal murid. Bapak Ibu, saya dulu pernah waktu kuliah mengajar anak-anak SD Bu Nining. Tapi saya menggunakan teknik ini penghargaan. Jadi setiap saya datang kasih permen.
Nah, jadi saya sampai kasih reward, permen sebagai reward. Tapi akibatnya ketika gurunya diganti, nah saya yang kena imbasnya seperti itu. Mungkin ini karena saya memberikan penghargaan yang berlebihan seperti itu. Bahkan Brina apa salahnya? Brina berpikir itu rasanya pembelajaran begini. Justru pemberian reward itu jangan maksudnya pemberian reward itu akan membunuh karakter. Salah satunya bisa membunuh karakter anak karena karakter itu sendiri ya. Karena ya itu tadi dia melakukannya hanya karena penghargaan, benar itu melakukan tertentu. Jadi kalau benar ini ya motivasi internal kan ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang sebenarnya itu apanya? Itu kita Bunda sebagai guru kita harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk menguatkan motivasi internal murid. Caranya cara penguatannya internal ini adalah menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Artinya penghargaan hukuman berlebihan, penghargaan berlebihan. Yang pasti kalau Bunda berpikir bahwa hukuman ataupun penghargaan itu sifatnya harus edukatif. Betul. Karena sifatnya edukatif itu maka Bunda sering bilang itu hadiah. Jadi apapun bentuknya itu tidak enak atau enak Bunda bilang hadiah sama namanya. Betul Bunda. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai ke situ Bunda tentang penghargaan dan hukuman. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam disiplin positif kita mengenal yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah tabel yang saya ambil dari modul. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, dan ada murid atau anak yang tersakiti baik secara lahir maupun batin. Kemudian kalau konsekuensi itu memang tidak nyaman tapi untuk jangka waktu pendek. Nah ini yang berikutnya adalah restitusi sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Berikutnya ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita coba yang ini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kemudian kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Restitusi juga kalau restitusi dibuat oleh murid itu sendiri. Kemudian ini hukuman, cirinya adalah biasanya yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru itu peraturannya adalah kamu harus datang jam 7. Peraturannya adalah kamu harus membersihkan lapangan seperti itu. Nah, kalau konsekuensi seperti ini contohnya. Apa peraturannya? Jadi anak yang mencari tahu ya, kita hanya memancing. Mampukah kamu melakukannya? Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Misalnya yang diyakini adalah kebersihan. Kalau ini tentang tiket kelas, kebersihan adalah sebagian dari iman, atau kebersihan membuat kita nyaman, itu adalah keyakinan. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah Bapak Ibu, kalau hukuman itu sebenarnya identitas gagal, artinya akan berimbas kepada murid dan cara ini tidak selalu berhasil ya. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada pemberian hukuman. Nah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang pertama boleh dibaca
dibacakan mungkin sama Bu Dede. Ya, terima kasih. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya ini adalah hukuman kalau harus mencatat 100 kali. Berbeda dengan mereka yang menyatakan saya berupaya tidak terlambat lagi, konsekuensinya kalau saya terlambat saya boleh melakukan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu, tepat sekali. Jadi yang pernyataan pertama itu adalah sebuah hukuman, bukan merupakan konsekuensi. Kalau yang kedua mungkin Pak Mulyanto boleh bantu baca. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Semuanya hukuman. Adapun yang nomor 3 konsekuensi. Baik Bu, terima kasih Pak Mul. Kalau yang ketiga Bu Ai, boleh dibacakan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi, kalau itu disuruh oleh guru, bukan konsekuensi. Kalau dia bilang begini, saya harus membersihkan, itu baru konsekuensi. Tapi kalau guru yang memerintah suruh membersihkan, itu sama hukuman. Berarti masalahnya di dalam kalimatnya di situ tidak. Ini kan ambigu ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu ambigu. Mungkin lebih ke tindakannya, kita mengarah ke tindakan dia yang setelah murid ini melakukan kesalahan, tindakan dia mencatat itu kan berarti hukuman. Kalau lari hukuman karena tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan terlambat tapi kok disuruh lari, berarti itu adalah hukuman. Tapi kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis kan itu merupakan konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret. Seperti itu Bunda. Kalau misalnya itu bukan keinginannya, sama. Masih konsekuensi dan bukan merupakan hukuman. Kan tadi paketnya di awal itu kan teorinya hukuman dibuat oleh guru dan Murid. siswa. Kan gitu ya, kesepakatan. Bukan gini, bedakan dulu ya, coba. Ketika anak mencoret-coret ya, mencoret-coret meja tulis, coba Bu Lina jelaskan hukuman mana, konsekuensi mana, restitusi mana. Tapi sebenarnya sampai ke situ Bunda. Tapi masalahnya Oh iya. Kalau ada seorang anak yang mencoret di meja tulis, kalau saya sebagai guru yang menghukum, saya akan menyuruh dia membersihkan toilet. Kamu sudah mencoret-coret meja, kamu sekarang membersihkan toilet. Nah, sementara masalah coret-coret meja itu masih ada di sini gitu. Tapi kalau saya memberikan konsekuensi, ini kotor ini, kamu bersihkan dulu. Kamu yang berbuat, kamu yang membersihkan. Kamu harus tahu konsekuensinya seperti itu. Karena kamu mencoret-coret, maka kamu yang membersihkan. Nah, kalau restitusi seperti tadi keluar dari saya ya Bun, kalau konsekuensi saya yang menyuruh. Nah, kalau restitusi mungkin contohnya seperti ini. Ini siapa yang berbuat? Mungkin dia akan mengaku saya Bu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Nilai-nilai apa yang kamu langgar? Misalnya, nilai-nilai yang dilanggar adalah merusak fasilitas umum. Kalau sudah seperti ini, maka bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu kan sudah melanggar nilai-nilai yang kita yakini. Nah, nanti dia akan memutuskan sendiri, Ibu, saya akan membersihkan meja ini. Jadi mungkin memang agak sama ya Bunda konsekuensi dengan restitusi. Tapi kalau restitusi muncul dari dalam diri anak tapi dipandu oleh guru. Ya, itu. Jadi kalau yang konsekuensi nomor 5 kalau kan menggarisbawahi dibuat tadi ya. Dibuat yang pertama misalkan kertas coret-coretnya konsekuensi dibuat. Nah, ini yang membuat salah. Dibuat oleh Memang sama Bunda. guru dan siswa. enggak Guru dan siswa. Iya, memang Nah, sama. itu yang membuat tindakan
transparan ya, tidak jelas bedanya. Kalau dibuat Duh, sampai kan ngerjakan tugas lagi konsekuensinya soalnya didasarkan jadi artinya ada sebenarnya mungkin keluarnya sama keluarnya. Jadi kalau guru tadi hukuman misalnya kamu mari kan nggak ada kaitannya. Itu Nggak ada kaitannya. Kalau berbicara mengenai kaitan nanti kalau itu tadi disuruh kamu bersihkan lagi itu ada kaitannya karena gitu. Tapi kalau restitusi itu sama ada kaitannya juga ya. Iya ada kaitannya juga, makanya cuma dia solusinya keluar dari siswa. Nah, untuk yang konsekuensi ini yang nanti pada akhirnya takut sebagai hukuman juga maksud Bunda gitu. Satu contoh ini seperti yang Bunda lakukan ya, anak-anak coret-coret langsung ngecat sendiri kan gitu. Nah itu masuk kemana ini? yang menyuruh Bunda atau yang berarti itu lebih ke konsekuensi karena anak-anak belum ada inisiatif untuk mengecat sendiri. Hukuman itu Konsekuensi tapi dibuat oleh Bunda. Nah itu yang Bunda bingung itu kayak gitu ya. Bunda mengira jadi Bunda bukan menguji Bu. Bunda hanya ingin memperjelas konsekuensi itu bedanya dengan hukuman itu apa. Seperti contoh Bunda bilang tadi kata Bunda itu berarti konsekuensi apa hukuman. Kalau Bunda nyuruh anak kemarin itu sudah pernah dilakukan ya. Jadi kita hukuman ini teori, tapi kita aplikasikan dalam keseharian kita di sekolah. Jangan-jangan Bunda terlalu banyak menghukum kepada anak begitu. Jadi kan ini kita akan mengurangi jumlah hukuman, ya kan? Maksudnya gitu ke sana. Bagaimana caranya menumbuhkan disiplin positif dalam diri anak, kan gitu ya? Solusinya Bunda ke sana. Jadi apa yang selalu dilakukan Bunda, misalnya seperti, ayo apa namanya? Aku senang kalau ada yang melanggar, senang dikasih hadiahnya pungut sampah, pungut itu hukuman. Ya, anak-anak yang tidak pakai cipu, anak yang nggak kaos kaki, udah semuanya diarahkan. Tapi hukumannya mungkin yang hal positif itu kan Iya, maksudnya konsekuensi, hukuman dia Tapi bukan konsekuensi pun. namanya Bunda sedang Ya, tanya. Hal positif. Jadi kalau sebenarnya namanya hukuman biasanya karena nyambung yang dengan- memberatkan anak. Iya. Biasanya hukuman itu yang memberatkan anak Dan dan merupakan Efek jerah. efek jerah untuk efek jerah misalkan hukuman. Jadi mungkin kalau kita Sekali. masukkan ke konsekuensi bisa ya Bu Endang karena itu tidak memberatkan anak seperti itu dan gimana ya dan ada sisi tanggung jawabnya di situ, dia tanggung jawab dengan perbuatannya gitu. Dan nilai positifnya mungkin Nilai positifnya daripada misalkan anak disuruh lari Iya. keliling misalkan tahu tadi push up dan juga mungkin titik beratnya di situ harus nyambung harus nyambung dengan apa yang kesalahan apa yang dia lakukan sebelumnya. Harus nyambung. Kalau dari Pak Teguh tidak pakai siput dengan membersihkan kan? tapi Bunda selama ini kan kalau Bunda memberikan hadiah, anak-anak tahu itu adalah sebuah konsekuensi dari yang dia lakukan. Lama-kelamaan itu mereka sepakati juga Bu. Jadi itu bukan ada kesepakatan Hukuman. ada kesepakatan Ya, yang sudah. dibuat kan. Iya, berarti secara tidak langsung anak menyepakati itu dan berarti itu adalah sebuah konsekuensi karena diketahui oleh guru dan murid. kita lihat ke sini dulu ya. Konsekuensi misalnya identitas sukses konsekuensi. Kehilangan hak waktu jadi seorang ini penahanan gitu kan ya. Kehilangan hak. Kalau ini yang Bunda lakukan ya, menyuruh anak menyapu dan sebagainya. Anak tidak kehilangan hak ya. Sudah diketahui dan masuk akal buat anak. Masuk ya? Masuk. Dibuatnya oleh guru ya, tidak oleh anak. Tapi kalau anak nggak suka disuruh itu, kemudian membantu guru menyatakan peraturan melakukan
konsekuensi bahwa kalau melakukan itu pasti akan diberi hukuman lah sama Bunda ya. Kalau menurut Pak Guru, apa yang Bunda lakukan itu ada konsekuensi? Ya, dan di sini kan ada apa namanya, ada 3 pilihan Bunda. Jadi ketika anak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, itu ada tiga tindakan yang bisa kita pilih, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman berarti kalau peraturannya ini mau tidak mau hukumannya ini, jadi ada aturannya sudah jelas. Misalkan nggak pakai sepatu hitam langsung dikasih hukuman begini, mau lari lapangan atau apa. Selalu. Jadi nggak mempertimbangkan mungkin perasaan anak, mungkin keadaan anak, mungkin alasannya juga nggak dikasih tahu. Terus anak tidak diberi pilihan lain. Jadi ini hukumannya, udah nggak ada nego lagi. Itu kalau hukuman. Dan kalau yang konsekuensi dan restitusi, itu yang paling bagus itu restitusi kalau bisa. Kalau konsekuensi itu masih apa namanya, mempertimbangkan keadaan anak, masih bisa dinego sedikit itu. Konsekuensinya pun itu meminta dari pendapat guru maupun siswanya. Jadi ada 2 pihak yang berperan di situ. Kalau yang hukuman full dari guru, jadi siswa tidak ada pilihan lain. Kalau Bunda tidak menyuruh siswa memilih, kalau menyuruh anak itu. Nah, kalau tergantung sudut pandang anaknya gimana tina cara patut tina cara anaknya. Ini bakal hutan beda cuma sudut pandang masing-masing. Tapi Bapak dan Ibu bukan berarti tidak boleh dilakukan, bukan. Cuman Bunda hanya ini kan pilihannya, kata-kata Bunda tadi. ini kan proses juga Bunda. Jadi nggak semua harus pakai restitusi. Ada kadang anak yang memang ini butuh hukuman. Jadi ada efek jerah, ada macam-macam untuk contoh yang lain. Itu boleh. Jadi nggak harus langsung harus restitusi, enggak. Justru kadang restitusi pun belum tentu menghasilkan hasil yang lebih baik, belum tentu. Jadi untuk orang-orang itu karena memang sifat anak berbeda, karakteristik anak berbeda. Jadi mungkin treatmentnya beda dulu. Oh, mungkin awalnya masih hukuman, nanti bisa berlanjut kalau sudah ada keyakinan dalam dirinya, bisa berubah naik ke konsekuensi. Kalau sudah bagus dia punya benar-benar keyakinan diri, pakai restitusi. Bapak Ibu, jadi begini, boleh dijelaskan ya, supaya Bapak dan Ibu lebih jelas. Jadi ini tadi di awal Bu Lina, benar atau salah Bu Lina? Kalau Bunda bilang tadi tidak ada keterangan bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi itu pilihan dari sebuah tindakan. Dan tadi kan Bunda yang mengatakan ini level tertinggi cuma begitu. Jadi next time mungkin tadi Bu Lina tidak mengalami seperti ini. Jadi next time itu begini, Bapak dan Ibu akan diperjelas begini. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita memiliki tiga hal yang dapat dilakukan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Tiga-tiganya bisa diterapkan bergantung pada kondisi. Kalau memang kondisinya awal itu hukuman yang betul. Jadi kalau kondisinya sudah membaik itu akan ke konsekuensi. Kalau kondisinya sudah semakin baik ini seharusnya direstitusi. Makanya tadi dari awal Bunda katakan murid kita masih di situ, sehingga yang dilakukan oleh kita lebih banyak ke hukuman gitu. Tapi itu bukan sebuah kesalahan. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu intinya mas satu, berikan hadiah gitu kan. Yang mana ada levelnya, mau di hukuman, mau di konsekuensi, mau restitusi. Ini kan teori ya. Yang pasti kita menerapkan teori yang mana aja yang sesuai dengan kondisi di lapangan gitu kan. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bunda dan Pak pencerahannya. Jadi memang apakah kita akan mengambil hukuman, menggunakan hukuman, konsekuensi atau restitusi itu kembali lagi ke Bapak Ibu guru sekalian, mengingat siswa kita masih
masih di level 1-2. Jadi motivasi intrinsiknya baru karena takut dengan hukuman dan mengharapkan imbalan. Jadi kalau nomor 3 itu bisa saja sebagai hukuman, ya, tergantung itu muncul dari anak atau itu konsekuensi. Karena dia itu membuat coretan image, dia harus membersihkan, berarti dia itu akibat dari tindakan yang dia lakukan. Kalau diberitahuan dulu, tetap konsekuensi. Masih konsekuensi. Berarti cuma kontennya. Kalau yang kontennya juga ya. Kalau nanti restitusi itu sampai benar-benar dipastikan dia tidak mengulangi dan macam-macam. Jadi masih ada tindak lanjutnya. Terus ada perlu pemantauan lagi ke depannya. Baik, kita lanjutkan ya. Iya Pak. Ayo, mau menambahkan mungkin Bu ya? Ayo. Kupet. Kan itu nyaman. Ternyata kakak ada. Oh ya, terus. Bedanya kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan aturan yang dilanggar, tapi kalau konsekuensi itu pasti ada kaitannya dengan yang dilanggar untuk memperbaiki konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mau menambahkan sedikit, Bu Lina. Kalau misalkan itu hukuman, saya ambil contoh konkretnya kalau misalkan anak-anak nih di WC itu BAB terus nggak disiram. Nah, terus kedapatan kategori, oh kamu udah dari mana? Ya, tapi kok bau. Nah, push up 100 kali bisa. Nah, terus kalau misalkan konsekuensinya itu gini, nah itu saya setuju. Terus dia harus bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Itu konsekuensinya kan, kita harus konsekuen itu kan apa namanya? Tanggung jawab ya. Terus kalau restitusi itu kadang-kadang ada anak nih yang agak pintar nih, tapi dia pintar, dia melanggar aturan, tapi dia punya hal-hal yang mungkin dia menghindari aturan tersebut. Nah itu lebih ke restitusi itu penanganannya. Kalau misalkan dia tahu konsekuensinya, tapi dia tetap melanggar, otomatis dia harus diberi secara restitusi itu agar ada efek jerahnya. Seperti itu, boleh? Mungkin seperti itu. Restitusi. Suka nih, gede, anjing deh. Contohnya yang gini, kalau restitusi itu agar tidak berdampak lebih lanjut, ini sudah stop gitu Bunda. Jadi nggak akan ada lagi sesuatu hal ataupun anak itu apapun alasannya gitu Bunda yang berdampak, tapi ya semuanya baik hukuman, tapi kita melihat kondisi si anaknya dulu Bunda. Kalau misalkan si anak misalkan dia udah paham tapi dia tetap ngeyel gitu Bunda, makanya dikasih restitusi. Ngeyel justru hukuman. Kalau menurut saya hukuman itu bisa, jadi kita tidak melihat kondisi psikologis anak, misalkan langsung push up atau lari keliling lapangan, mungkin seperti itu. Kalau hukuman kita sepakat ya, jadi hukumannya tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Kalau restitusi itu lebih ke mencari solusi, tapi itu ditemukan oleh anak. Kita hanya memancing dengan segitiga restitusi seperti itu. Semuanya ya efek jerah. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak ya. Mungkin kita bisa lanjutkan dulu, nanti kita mungkin akan sampai ke sana Bapak. Akan ada juga videonya supaya kita bisa membedakan apa itu hukuman, bagaimana konsekuensi dan restitusi. Tidak, tapi tidak semua Kalau yang tergantung. nomor 5 berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Malah Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di mana konsekuensi atau hukuman konsekuensi. Soalnya anu di kemarin dihukum hukum anu di pidana kali itu kan jadi meningkatkan Kertasnya ya Bu. makanya Kertas itu tugas. kembali dari tanah tadi. Kalau dia menggantikan tugasnya, jadi menuliskan kembali tugas si anak, itu baru konsekuensi ya Pak Teguh. Kalau hanya menggantikan kertas, Nanti yang ngerjain nilainya malah buat anaknya yang ngerjain itu Bu. Gimana Bu? oh enggak kan begini,
Ya, ini tugas. Coret-coret semua gitu. Aing kan ganti kertas doang. Aku diam sampai 2 kali cari. Jadi kalau kata Bunda itu mah bukan konsekuensi hukuman. Kalau konsekuensi mah, wah ya harus mengerjakan ulang. Bunda belum setimpal gitu. Jadi mungkin Kurang dijakin padahal salah. Bisa mungkin ada di antara hukuman dan konsekuensi ya Bunda. Kalau konsekuensi belum setimpal, tapi kalau hukuman masih ada hukumannya juga ya Bunda. Jadi di tengah-tengah. Iya. Ya. Kalau hukuman, dia pasti nanti banyak anak yang mencoret-coret bukan sonang loh. Ya, kalau hanya suruh mengganti kertas, banyak orang anak Juli. Ini pintar buat coret-coret. Pasti benar di garis bawah itu jadi tugasnya kita berapa ini sangat maksimal berbicara tentang tugasnya kertas di garis bawah kita tuh konsekuensinya kita jadi sangat biasanya Baik, lanjut ke nomor 6 boleh ya Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. dibahas tadi lagi kertas lah ya Bang. Nah, ini Bapak Ibu yang sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Oh, nyaris ya. Tinggal satu level lagi ranking 1. Jika suatu penghargaan diharapkan namun seseorang tidak mendapatkannya, seseorang bisa merasa dirinya dihukum. Jadi sekarang sudah tidak ada sistem ranking mungkin karena alasannya itu ya benar. Ini kan dampak ya, dampak penghargaan, dampak Yang berlebihan. penghargaan sehingga nggak berlebihan juga ketika ada penghargaan ranking nggak berlebihan kalau kata Bunda ya. Tapi ini kok merasa dihukum kan ada yang gitu ya, gitu. Jadi ini kan hanya dampak boleh ya. Artinya ini pengetahuan buat kita bahwa penghargaan bisa saja berdampak seperti ini bergantung pada orangnya. Bisa dianggap berlebihan kumaha pribadi Satu contoh, kalau bukan cahaya, misalnya orang lain dapat namun atas penghargaan, kesadaran pribadi dengan melakukan kesalahan hukuman berat seberat dia apapun tidak. pasti dianggap Itu pada cahaya bukan merasa tersebut. Jadi ketika kamu bisa berlebihan jangan itu makanya diurutkan dia tidak terjadi bergantung kepada orangnya. Artinya ini hanya sebuah teori dampak dari penghargaan. Namun di lapangan Disesuaikan lagi Bapak Ibu. Makanya kalau di PAUD ya Bu, semua anak pasti mendapatkan hadiah ya. Walaupun apa yang dia lakukan kita menghindari anak-anak yang merasa dihukum kok aku nggak dapat hadiah ya. Baik, selanjutnya, nah ini teori berikutnya yang berhubungan dengan disiplin positif. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada 5 Bapak Ibu dan tidak ada yang harus posisi ini. Kita boleh menjadi penghukum, ya. Kita boleh menjadi teman. Kita boleh menjadi apalagi nih. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Mungkin yang paling bagus memang manajer, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, penghukum juga boleh. Itu tergantung dengan situasi dan kondisi dan kebutuhan siswa ya, keadaan siswa. Nah ini Bapak Ibu perbedaan antara posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu contoh kalimat yang diucapkan oleh kita itu patuhi aturan saya atau awas atau mungkin kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah itu contoh penghukum. Kira-kira efeknya apa Bapak Ibu buat anak-anak? Malu, ada efek malu ya untuk anak-anak, menjadi down mungkin. Kemudian kita juga bisa mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah terkadang ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?
gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu adalah contoh kalimat yang diutarakan guru dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah, atau teman, posisi kontrol sebagai teman. Ayolah bantu bapak demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, kamu jadi naik kelas mungkin misalnya. Bapak memperjuangkan kamu di rapat kenaikan kelas mungkin seperti itu ya. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Anak diarahkan untuk meyakini sesuatu, ya, mengingatkan anak akan keyakinan yang sudah disepakati. Contohnya, apa yang kita yakini? Misalnya kedisiplinan. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak diarahkan untuk memperbaiki kesalahan atau mencari solusi atas permasalahannya. Bapak Ibu, ini kenapa harus dipelajari? Kita tidak tahu ke depan Bapak Ibu menjadi kepala sekolah gitu ya. Jadi betul tidak Melina, kalau ini kita lakukan, kita mau, terkadang mungkin kita menjadi penghukum, terkadang kita menjadi pembuat merasa bersalah, terkadang kita menjadi teman, terkadang kita menjadi pemantau, terkadang kita menjadi manajer. Bergantung pada psikologi anak. Ya, siapa yang anak mana yang dihadapi oleh kita, kan seperti itu. Contoh, ada tipikal istri atau tipikal suami membuat suami atau pasangannya itu merasa bersalah. Rasakan ibu di mana posisi pasangan itu ada seperti itu kira-kira. Ketika kita merasa selalu bersalah, oh berarti suami saya di sini nih, kan gitu ya. Kadang suami itu, ibu juga kan dibantu sama ayah, berarti itu teman gitu kan. Kalau manajer nanti kan kalau menurut aturan agama ibu itu enggak menurut ibu kan gitu ya. Nah, seperti yang Bunda lakukan kepada bapak dan ibu sebagai seorang kepala sekolah, Bunda ya. Nih, pada akhirnya harus menjadi contoh oleh ibu. Artinya apa yang Bunda lakukan itu salah, benar gitu ya. Ibu memilih yang benar. Satu contoh. Pernahkah Bunda menjadi penghukum buat bapak dan ibu? Pertanyaannya begitu ya, dirasakan sendiri. Kemudian pernahkah Bunda mengatakan ibu sama Bunda kecewa? Kalau Bunda bilang ke beberapa pasangan, kepada pasangan pernah kira-kira ya Bunda, karena sudah menempuh berbagai cara manajer saya tidak terterima, bukan tidak terterima, artinya terabaikan, tempuh cara yang lain gitu. Jadi ditempatkan seperti pamul aja. Kalau menurut pamul gimana? Kemarin ya telah RPP kan, Bunda menyalahkan tidak ke pamul? Kata pamul, oh iya harusnya ini gini, nah itu solusi. Bunda kebalikan kan gitu. Itu tingkat manajer ya gitu. Kalau pemantau peraturannya apa? Apa yang telah ibu lakukan apa? Konsekuensinya apa? Ini silakan bapak ibu dirasakannya begini. Jadi kaitannya kepala sekolah, guru kepada siswa, kepala sekolah kepada guru, istri kepada suami, suami kepada istri. Di sini sama. Artinya posisi kontrol seorang guru begini itu nanti bisa dikaitkan. Posisi kontrol seorang istri, kalau Bunda bilang ini masuk semua. Kita menjadi istri, menjadi manajer gitu ya. Itu bisa dilihat di mana kita menjadi penghukum pada anak juga ya, menjadi jadi artinya ini penting banget dipelajari. Begitu ya. Terima kasih. Kembali lagi bergantung pada psikologi anak yang dihadapi. Mana yang akan kita terapkan? Ini anak yang seperti apa? Jangan sampai kita misalnya patuhi aturan ini. Kalau kepada cahaya ini nggak cocok, gitu ya. Tapi ketika cahaya misalnya sulit yang ini, itu kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu pasti sudah pernah berada di posisi ini, menjadi penghukum. Pernah ya Bapak. Pak Mul, kalau menjadi pembuat merasa bersalah,
Nah ini kalau kita lagi capek-capeknya udah nggak ada tenaga, udah pakai jurus ini, ya capek kan saya. Kemudian sebagai teman, pasti sering ya, pemantau, ya. Kemudian manajer, mungkin Bu Peti sering ya, sebagai guru bimbingan konseling. Ya. Nih, yang paling bagus memang manajer, tapi kembali lagi tergantung situasi dan kondisi anak-anak. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk mewujudkan disiplin positif. Selain kesepakatan kelas, kita juga dapat membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, kalau kesepakatan kelas kan mungkin lebih kepada teknisnya ya, teknisnya supaya kelas atau pembelajaran berlangsung secara kondusif. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya ambil dari Google. Contohnya mandiri, benar, kritis. Kalau mandiri, kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ini ada juga keyakinan yang diyakini ya, keyakinannya adalah baik dan jujur. Kita harus bersikap jujur, kita saling menghormati, kita mengucap tolong dan terima kasih. Ini adalah contoh poster keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah kemudian kita lanjut. Sebenarnya kita sudah selesai Bapak Ibu slide-nya, tapi saya mohon izin menampilkan video. Jadi kemarin saya sudah mencoba segitiga restitusi, tapi saya tidak yakin apakah itu berhasil atau tidak. Nah, ya. Bapak Ibu mau lihat segitiga restitusi, Bunda punya di channelnya Bunda itu. Nah, Bunda ini, Bunda. Nah, saya sebenarnya tadi malam kenapa saya nggak ngambil videonya Bunda aja? Ini keren Bunda. Tapi sebelumnya boleh saya tayangkan dulu video saya. Jadi saya ini bukan skenario, ini benar adanya. Kalau dari tugas kan buat skenario. Nah kalau ini nyata benar-benar anak ini melakukan kesalahan, Bunda dan rival. Anaknya ini sejarah anak ini. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi, ada 3 tahap Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, yang kedua salah ya Bunda. Menstabilkan identitas, kemudian ini 2 dulu Bunda. Validasi, salah. Ini berarti salah. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi nomor 2 harusnya nomor 3. Nah, yang pertama menstabilkan identitas itu upaya untuk menenangkan anak dan memperkuat rasa percaya diri anak setelah melakukan kesalahan. Kalau ada anak yang berantem, berarti kita tenangkan dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang masih merasa bersalah, nah itu kita stabilkan dulu emosinya. Gak apa-apa, semua orang pasti melakukan kesalahan. Berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini memahami kebutuhan dasar anak dalam melakukan sesuatu. Mungkin bisa ditanyakan kenapa melakukan itu, alasannya apa, motivasinya apa. Berikutnya tahapan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah ini tadi menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya oleh anak. Kamu sudah melanggar nilai apa? Nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu intinya. Nah dalam tahapan menanyakan keyakinan ini anak-anak diarahkan untuk mencari solusinya. Kira-kira kalau sudah seperti ini bagaimana? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah Bapak Ibu, saya sudah mencoba segitiga restitusi ini dengan kasus. Ini kasusnya.
rival tidak mengikuti pembelajaran dengan baik pada 5 menit pertama. Jadi saat mengucap salam, dia justru tertawa terbahak-bahak jongkok di bawah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya merasa terganggu. Nah, setelah jam istirahat, saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Lihat ruang BK-nya. Indah. Bikin betah ya, Bu. Langsung aja sama Bunda di belakang. Yang sudah saya lakukan, tapi saya tidak yakin karena mungkin saya kurang bisa memancing anak-anak untuk mencari solusi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin contoh yang lebih bagus, ini ada di Bunda, ada di video Bunda. Jadi kemarin saya tanyakan kepada fasilitator, Bapak bagaimana kalau restitusinya tidak berhasil? Kemudian dijawab oleh beliau, sebenarnya itu tidak ada jaminan berhasil atau tidak segitiga restitusi itu. Jadi kalau memang tidak berhasil, nanti bisa diulang lagi seperti itu. Ya, betul. Ini Bapak dan Ibu nih video ini ya. Nih, ini yang di ada mana sebelah sini itu menantu SMP 4 itu. Yang mana, Bu? Mana? Ini nih. Siapa? Di mana? Oh, ini. Siapa ini di mana? Ini waktu di SMP 2, Bun? Iya. Identitas. Nah, itu yang harus dijelaskan bahwa kita itu pernah.
dalam surat itu. Lalu setelah puas pemberian servis sudah dikeluarkan, kirim aplikasi itu dan masukkan ke dalam amplop. Tulis di bagian luar amplop itu untuk kirim yang meninggalkan. Nah, setelah puas, semua tidak akan ada yang tahu servis pernah makan. Tetapi ada keuntungan dari servis semakin hemat dalam menulis. Servis menjadi pribadi yang bagus tidak bermakan. Pertahankan itu ya, dan ganti dengan yang lebih positif. Oke? Menurut Servis, ada berapa apa yang dilakukan oleh Servis sesuai aturan dia. Nah, misalnya ke anaknya sendiri. Iya. Kalau begitu keyakinan pasien nanti sudah dijelaskan. Kalian di dalam kelas ini semua teman-teman saling menghargai. Apa yang akan kalian rasakan? Ayo. Merasa senang di dalam kelas. Terkait pelajaran saling menghargai, suatu saat kalian ingin menjadi ingin menjadi pejabat yang dihargai. Kenapa orang bisa menghargai? Seperti apa? Ketika kita menjadi orang yang suka menghargai orang lain, maka kita akan dihargai. Oke. Ini bagaimana? Itu dia memunculkan sendiri. Jadi ini gimana nih? Aku akan membuatnya. Itu. Jadi Bapak dan Ibu jelaskan ketika kita mau menasehati anak. Kan sekarang udah sering ya ke kamu ya. Belum cerita ya itu kan maksudnya ke sana. Situ jadi menjelaskan. Kamu yang sudah melakukan kesalahan. Saya tulis sama tapi akhirnya saya mengatasi dan sampai akhirnya dijelaskan sampai jauh ke depan. Dari dampak itu dengan kehidupan yang akan datang terkait dengan cita-citanya, pokoknya apapun yang di masa datang dikaitkan. Ujung-ujungnya maka tadi ditanya, lalu bagaimana? Dan kemudian saya akan mengikuti. Nah itu, jadi dia enggak langsung dibuatkan, tapi dia yang nanti saya akan membuatnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu tadi sudah ditontonkan videonya. Jadi semakin terbuka lagi ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ini. Ada 3 tahap. Yang pertama tadi Bunda menstabilkan identitas anak-anaknya dulu ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan sekaligus mengarahkan anak untuk mencari solusinya atau solusi permasalahannya seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti akan terwujud tujuan akhirnya adalah murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, saya pikir ini cukup ya Bapak Ibu. Semoga pemaparan saya terkait dengan budaya positif ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Menjadi motivasi supaya lebih semangat karena ini masih awal tahun ajaran baru ya. Semoga menjadi bekal juga. Kemudian semoga kita semua diberi kesabaran, kekuatan dalam membersamai anak-anak kita yang luar biasa dengan bakatnya, kemudian potensinya dan kebutuhan mereka yang bervariasi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sehat selalu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada